بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar walillahil hamd. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita atas sebuah karunia, akan sebuah nikmat yang agung, sebuah nikmat yang besar di tengah-tengah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wazkuru nikmatallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wazkuru nikmatallahi alaikum." Ingatlah oleh kalian wahai penduduk kota Madinah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kalian sebuah nikmat. Idz kuntum a'daan fa'ilafa baina qulubikum, yang di mana dahulu hati-hati kalian berpecah belah. Dua suku besar di kota Madinah, Aus dan Hajrat. Mereka bertahun-tahun berperang, saling membunuh, ingin merebut satu kekuasaan dengan yang lainnya. Namun Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sebuah karunia, sebuah nikmat di tengah-tengah mereka, yaitu nikmat ukhuwah Islamiyah wa ukhuwah imaniyah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wazkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafun ayatafaqkumun nas fa'awwakum wa aydakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibat la'allakum tashkurun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wazkuru id antum qalilun." Ingatlah oleh kalian wahai penduduk kota Mekah, id antum qalilun, tatkala jumlah kalian sedikit, takhafun, kalian khawatir, merasa takut akan bangsa Yahudi wan Nasara, bahkan kafir Quraisy akan menghantam kalian, membantai kalian, membunuh kalian. Fa'awakum wa aidakum binasrihi. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, memperkuatkan kalian dengan pertolongannya, yang di mana dahulu kalian membaca Al-Quran saja di kota Mekah kalian dipukulin. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau sujud di depan Ka'bah, leher beliau diinjak, bahkan leher beliau ditaruh dengan kotoran unta. Bahkan ingatkah kalian wahai penduduk kota Mekah, kalian pernah di lockdown, kalian pernah diasingkan di lembah Abu Talib lebih kurang 3 tahun. Kalian menangis, merengek, tidak ada makanan, pasokan makanan semua tertutup. Anak-anak kalian menangis, bahkan sebagian kalian meninggal dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, menguatkan kalian hingga kalian mampu berhijrah ke kota Madinah. Kalian mampu beribadah kepada Allah dengan tenang dan rasa aman di kota Madinah, hingga kalian menjadi kuat dan menjadi besar di kota Madinah. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah anugerah, sebuah nikmat yang agung yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kaum muslimin. Maka ini semua wajib, bahkan harus kita jaga nikmat ini. Dan di antara cara untuk menjaga nikmat yang agung ini adalah dengan cara menjaga lisan.
menjaga lisan adalah akhlakul karimah. Baik lisan ini anak kepada orang tua, tetangga dengan tetangga, istri kepada suaminya, bahkan rakyat kepada pemimpinnya wajib menjaga lisan. Yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul li ibadiya kullati ahsan fa inna syaitana yanzabu bainahum." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul," katakan wahai Muhammad, li ibadi, kepada para hamba-hambaku, yaqulul lati ahsan, untuk mereka berkata-kata yang paling baik, yang paling ahsan, yang paling indah. Fa inna syaitana yanzabu bainahum, dikarenakan syaitan dapat masuk di tengah-tengah kalian dan meretak hubungan di antara ukhuwah kaum muslimin. Menjaga lisan bukanlah perkara yang mudah. Berapa banyak keretakan, kerusakan rumah tangga disebabkan dengan lisan. Berapa besar pertikaian antara tetangga dengan tetangga disebabkan lisan. Bahkan pemberontakan yang terjadi antara rakyat dengan pemimpinnya disebabkan dengan lisan. Maka Rasul alaihissalam dalam sebuah hadisnya beliau pernah menegur salah seorang dari istri beliau, yang dimana istri beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, hasbuka min safiyata kada wa kada, ta'nil qasirah." Kata beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, cukuplah engkau dengan wanita ini, yaitu Safiyah, wanita yang pendek." Lalu Rasul alaihissalam mengatakan, "Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan." Wahai Aisyah, sungguh kau telah mengatakan suatu ucapan, suatu kalimat yang apa kalimat ini dicemplungkan, diceburkan ke dalam lautan akan merusak lautan tersebut. Ucapan yang ringan di lisan, namun apabila sudah masuk ke dalam hati, tertanam, tertancap dalam hati, akan menimbulkan dendam, kebencian, dan akan merusak ukhuwah Islamiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga lisan termasuk akhlakul karimah yang Rasul alaihissalam menjaminkan surga bagi orang-orang yang mampu menjaga lisannya. Kata Nabi SAW, "Man yatmanli ma baina liyaihi wa ma baina fakhidaihi atman lahul jannah." Kata Nabi kita Muhammad SAW, barang siapa yang mampu menjaminkan untukku, yang dia mampu menjaga lisannya dan menjaga di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya, niscaya akan aku jaminkan untuknya di surga. Para hadirin yang berbahagia, mencintai saudara kita sama muslimin dan menjaga ukhuwah di antara kita, saling mengasihi, saling melihat kekurangan dan membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, termasuk perkara yang sangat ditekankan di dalam agama kita. Bahkan mencintai saudara kita sama muslim termasuk kesempurnaan iman yang ada di hati seseorang. Kata Nabi SAW dari hadis Anas ibn Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian ingin dicintai, atau sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Maka perkara yang sangat ditekankan, bahkan sangat dianjurkan untuk kita saling berkasih sayang antar sesama kaum muslimin. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurbid dunya, nafasal anhu kurbatan min kurbi yaumal qiyamah." Barang siapa yang mampu menghilangkan kesusahan seorang mukmin, barang siapa yang mampu menghilangkan kesusahan seorang mukmin, saudaranya sesama mukmin, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Wa man yassara 'ala musirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudah, memberikan tenggang waktu bagi saudaranya yang berhutang, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempermudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wa man sattara musliman sattarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mampu menjaga aib, menjaga kesalahan saudaranya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga aibnya, menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi al-abdi ma kan abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di atas langit senantiasa akan menolong seorang hamba apabila hamba tersebut senantiasa untuk menolong saudaranya.
Dan para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang lain dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahassadu wala tanajashu wala tabagadu wala tadabaru. Ya kaum muslimin, janganlah di antara kalian saling hasad, jangan kalian saling membenci, jangan kalian saling membelakangi. Wala yabi ba'dukum ala bai'in ba'din. Jangan kalian menjual dagangan kalian di antara dua kaum muslimin yang sedang melakukan transaksi. Kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiru wa la yakzibuhu. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas dan tidak diperbolehkan bagi kalian saling menzolimi saudaranya. Tidak pantas bagi kalian menelantarkan saudaranya yang sedang kesulitan. Tidak diperbolehkan bagi kalian untuk menjatuhkan kehormatan saudaranya. Bahkan tidak diperbolehkan di antara kalian untuk kalian saling berdusta di antara kalian. At-taqwa huna yushiru ila salasa marrat. Lalu di akhir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seraya berkata dan menunjuk dadanya sebanyak 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, sambil menunjuk tangannya ke dadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, takwa itu ada di sini, takwa itu di sini, takwa itu ada di sini, mengisyaratkan bahwasanya seseorang yang mencintai saudaranya, menjaga ukhuwah di antara kaum muslimin, termasuk ketakwaan yang ada di dalam hati seorang hamba. Bihasbi imri'in minasyarri ay yakhira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dianggap buruk perangainya, dianggap buruk akhlaknya apabila dia mencela, menjatuhkan kehormatan saudaranya. Kullu muslim ala muslim haram damu wa malu wa irduhu. Setiap muslim dengan yang muslim diharamkan oleh Allah apabila dia menumpahkan darahnya, mengambil hartanya dan menghancurkan kehormatan sama muslim. Para hadirin yang berbahagia, di hari yang bahagia ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan terus memanjatkan doa kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. 1 bulan penuh telah berlalu dari bulan yang agung, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semua dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun jawad ya qadiyal hajah. Ya Allah ya Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami, kuatkanlah barisan kaum muslimin di saat ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah keluasan atas rezeki saudara-saudara kami yang saat ini dilanda kesulitan ekonomi. Ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami dan jabahlah doa-doa kami serta terimalah segala amal ibadah kami, puasa kami, salat kami, bacaan Quran kami dan segala bentuk amal ibadah yang kami lakukan di bulan suci Ramadan. Dan ampunilah kami ya Allah atas segala kesalahan, kekhilafan dan dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.